Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa lanjut untuk panduan membuat JWS. Sekarang kita lanjut ke seri 22. Seri 22 kita akan menambah fitur yang ini penting juga ya, karena fitur ini juga muslim harusnya tahu ya, karena tanggal itu fitur tanggal hijriyah. Jadi kalau tanggal hijriyah kan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, jadi ini sangat penting juga untuk ditambahkan di JWS ini. Ini saya update dulu. Nah, untuk menambah fitur hijriyah itu kita akan menggunakan ini library F1KM Hisab oleh Pak Wardi Utari. Ini alamat GitHub-nya. Ini saya copy dulu di sini. Kredit buat beliau. Kemudian ini adalah GitHub-nya. Link GitHub-nya seperti biasa. Kalau untuk download library itu clone or download, kemudian download zip. Kemudian setelah di download nanti akan masuk ke harus diekstrak ke Arduino library. Di sini saya sudah ekstrak, sudah simpan. Ini folder F1KM Hisab oleh Pak Wardi Utari. Ini readme-nya kurang lebih F1KM Hisab is extend class of empiris class from github.com marscaper mp-meris. Nanti bisa dilihat-lihat di link GitHub beliau ya. Kemudian kita lanjut untuk implementasinya. Oh ya, alhamdulillah ini subscribernya sudah nambah lagi. Tetap terus dukung saya untuk nambah update tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kemudian kita langsung masuk ke update. Untuk update JWS untuk menambahkan fitur hijriyah. Jadi pertama kita include dulu library yang diperlukan, yaitu library ini F1KM Hisab. Ini saya taruh di sini ya. Kemudian setelah ditambahkan di sini, untuk selanjutnya di bagian ini RTC, yang file rtc.h ini kita kumpulkan semua terkait dengan perhitungan jadwal sholat, perhitungan waktu, semua ada di sini. Jadi pertama itu kita definisikan dulu fungsi library-nya. Ini saya copy update hisab tanggal ya, di atas update waktu di sini. Update waktu, ini update waktu. Update waktu ya. Kemudian ini bentuk ininya ya, fungsi untuk update tanggal, untuk mendarik data tanggal hijriah. Jadi dari F1KM Hisab sebagai hisab tanggal, definisikan variabel hijr date, hijriah bulan hijriah, hijrmon, hijriyah tahun hijriah. Kemudian ini fungsi tanggal hijriah, tanggal hisab, set lokasi, altitude, longitude,
Kemudian oh ya, kemarin sedikit ada perubahan ini. Jadi untuk latitude dan longitude-nya kita agar tidak konflik dengan library utama ya. Jadi di fsconfig ini, sebentar, ini penting juga sih. Jadi fsconfig ini sorry, bukan di sini. Di sini di RTC, di bagian library prior time, variabelnya paling atas RTC prior time. Di sini kita buat variabel terpisah ya untuk prior time, latitude dan longitude. Jadi ini saya buat di sini. Fungsinya nanti agar parameter ini bisa kita buat lebih fleksibel. Jadi kan nanti kita mau edit lewat web parameter ini. Jadi ini kita keluarkan dulu dengan nama C config latitude atau C longitude. Ini penamaan aja ya, bebas sebenarnya. Kemudian ini zona waktu. Kemudian oh ya, satu lagi kita buat ini dulu. Definisikan hari hijriah. Hari hijriahnya itu Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Kamis, Jumu'ah, Sabtu, kembali ke Ahad. Kemudian untuk bulannya ini 3 huruf ya, karena format di sini kita menyesuaikan format di sini. Kalau mau bikin penuh juga bisa, silakan nanti diedit. Tapi untuk saat ini saya hanya akan menampilkan di bagian sini aja. Di sini Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya. Kemudian setelah itu baru kita tadi masuk ke definisi library-nya yang untuk perhitungan jadwal sholat. Di sini kan tadi kita udah pindahin ke atas ya, ini kita hapus dulu nih. Nah, kemudian yang ini C, kita kan tadi variabelnya udah berubah jadi C latitude dan C longitude, zona waktu dan times. Ya, kemudian untuk update hisab di sini tanggal hijriah, kemudian set location tadi C latitude dan C longitude sama dengan ini, perlu juga untuk menentukan lokasi. Kemudian hisab tanggal, hisab hilal, visibility factor 0, kemudian greg to hijriah ini kayak kayak hilal itu 0 derajat dan 2 derajat ya kalau nggak salah, antara Muhammadiyah dan NU gitu, pemerintah dan NU ya. Kemudian nanti bisa baca di dokumentasinya di library ya, F1 KM Hisab, yang library GitHub-nya Pak Wardi yang tadi. Kemudian untuk update waktu ini kita tambah untuk update tanggal hijriah, untuk mengkalkulasi tanggal hijriah. Ini saya taruh di sini ya. Ini setiap 60 detik. Jadi ini saya tambahin aja ya. Update setiap 60 detik. Oke. Nah, kemudian yang lainnya tetap sama. Ya, untuk fungsinya sudah kita definisikan semua yang dibutuhkan. Sekarang kita akan membuat
Jadi nanti saat di bagian tampil TMP-JWS ini tampil info. Nah di sini ini kan Rabu, tanggal, kemudian suhu, tanggal, suhu, tampil suhu, kemudian jadwal sholat. Nah di sini kita mau menyisipkan tampil tanggal hijriah. Jadi di sini bagian case nomor 1. Habis tampil tanggal, ini tampil tanggal hijriah, tanggal hijr. Kemudian ini ganti yang kedua, nanti yang lainnya kita sesuaikan. Jadi nanti urutannya tampil tanggal dulu, kemudian tampil tanggal hijriah, kemudian tampil suhu, kemudian baru tampil jadwal sholat. Ya, kemudian kita setelah buat ini, jadi ini kan fungsinya belum dibuat ya, kita buat dulu fungsinya di bagian ini JWS mengenai tampilan tanggal. Jadi kita buatnya di setelah tampil tanggal. Nah, kita buat di sini. Jadi tampil tanggal. Ini saya copy dari sini aja yang sudah dibuat tampil tanggal hijriah. Nah, di bagian sini saya copy semua. Jadi fungsi untuk tampil tanggal hijriah itu pertama kurang lebih sama ya, mirip dengan tampil tanggal, hanya nanti beda di ini variabel yang dipanggilnya aja. Hari, tanggal, misalkan ini 19 Ramadan contohnya ya, contoh tanggalnya nanti yang akan tampil. Kemudian ini flag sebagai kunci penentu timernya. Kemudian jadi nanti setiap 3 detik tampilnya, jadi dia akan setiap 3 detik bahkan berubah ke info selanjutnya setiap 3 detik. Jadi tampil tanggal hijriah ini akan tampil selama 3 detik. Kemudian ini harinya itu kita print hari string sebagai string. Di sini tadi hijriah, hari hijriah itu yang ini, hari hijriah yang udah kita definisikan variabelnya. Hari hijriah itu isinya ini aja. Kemudian R hari itu yang tadi di RTC, R hari itu kita sebagai now day of week, hari nomor hari dalam 1 minggu gitu. Kemudian ini hijr date sama hijr tanggal hijriah, bulan hijriah. Hijr month itu yang tadi juga di atas ini variabel ini bulan hijriah. Hijr month itu ada di ini kalkulasi ini hijr month, kalkulasi hisab tanggal. Ya kurang lebih itu ini untuk menampilkan. Nah, jenis hurufnya, kemudian posisinya, hari ada di sini, tanggal ada di sini, dan setiap 30 detik dia akan merubah ke ini kita rubah kan tadi tanggal itu tampil tanggal, kemudian tempe info ke 1. Jadi ini kan saat tampil tanggal itu kan ada di posisi case 0 ya. Setelah tanggalnya 3 detik, melampaui 3 detik, dia akan masuk ke case 1. Case 1-nya ini isinya sekarang adalah tanggal hijriah. Nah, setelah tempe infonya 1, nanti dia akan masuk ke nanti dia akan masuk ke TMP2. Jadi saat tampil tanggal hijriah, setelah selesai 3 detik dia akan masuk ke TMP info 2. TMP info 2 itu sekarang tampil suhu.
kita cek tampil suhunya. Ini tampil suhunya. Nah, ini tempe info 2 nya ini harusnya sekarang jadi setelah suhu ini selesai, dia akan masuk ke 3, ke tampil jadwal sholat ya. Kemudian tampil jadwal sholat, ini jam besar, jadi harus ini saya buat tampil jadwal sholatnya jadi ini saya cut dulu biar berurutan. Tampil jadwal sholat ini harusnya nanti setelah tampil tanggal hijriyah, tampil suhu, tampil berarti di sini. Sebenarnya posisi ini nggak pengaruh ketampilan ya, hanya biar alurnya itu mudah dibaca aja. Terus tampilkan jadwal sholat, ini kepanjangan, saya hapus dulu. Tampil jadwal sholat udah, kemudian nah ini tampil jadwal sholat sudah selesai, dia berubah ke TMP info. Ini kan tampil jadwal sholat ini paling ujung di tampilan info ya, dia akan mereset lagi TMP infonya ke 0, jadi nanti kemudian dan TMP JWS nya ke 2. TMP JWS itu di tampil JWS di 2, teks berjalan. Jadi nanti setelah jadwal selesai habis, dia akan masuk ke ini, ke running text ini, running stack Elektromat 2019. Oh iya, ini teks berjalannya, teks berjalan kanan, dari kanan ke kiri. Kita cek dulu fungsinya. Ini variabelnya kita update dulu nih, tanggal tahun 2020. Tempe nama 1 ya. Tampilkan saat sholat, tampilan saat sholat, tampilan kayaknya enaknya tampilan kali ya, tampilan running text biar lebih. Ini hitung mundur, ini tampilan azan, tampilan alarm sholat saat masuk waktu sholat, format teks ya, kurang lebih seperti itu. Tampilan azan kita coba dulu. Compiling sketch dan compiling ya, lancar ya, lancar. Nah, sekarang kita kan kemarin sudah implementasi ini ya, implementasi update web. Ini saya mau coba lagi praktekin untuk mengupload lewat web. Ini saya ekspor dulu compiler binarinya, dan ini saya buka browser, halamannya 192, IP-nya saya dapat di 87. Nah, di sini ya, dan compiling ini saya harus masuk ke update kecil semua di sini ya, membuat JWS 22 ya, yang ini filenya saya upload. Kemudian langsung update firmware, sudah mulai upload 23, 31, 4, 70, 80%, 100% update sukses. Jadi kalau setelah diupdate itu harusnya nanti akan tampil tanggal hijriyah.
Ya, ini jadi saat kalau dia connect ke web buka fitur hari Rabu Arbia tanggal 20 Ramadan. Ya, sudah tampil, alhamdulillah. Sekarang sudah 20 Ramadan. Sementara itu dulu yang bisa saya buat hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.